Saudara semua, pemilihan serentak kepala daerah akan berlangsung tahun 2024. Salah satunya di Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Walaupun masih 1 tahun lagi proses pemilihan akan dilaksanakan, telah bermunculan sejumlah tokoh-tokoh terbaik asal Kepulauan Aru yang siap bertanding sebagai calon kepala daerah. Mau tahu siapa dia? Ikuti terus dalam Maluku Bicara bersama saya Ongen Lekipyo di N25. Banyak yang menilai kegelisahan apa Pak yang membuat seorang Pak Obed Barens untuk kembali maju. Ya, halo semuanya, masyarakat Maluku khusus di masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru. Hari ini kita bersama-sama dengan salah satu tokoh terbaik asal Kabupaten Kepulauan Aru, Obed Barens, di kediaman beliau di Citra Lane. Dan hari ini kita akan mengulas lebih jauh soal kesiapan dan komitmen dari Pak Obed Barens dalam menghadapi Pilkada 2024 di Kabupaten Kepulauan Aru. Baik Pak, apa kabar Pak? Baik, Ya. sehat ya. Sehat Pak ya? Ya. Oke, saudara semua, telah hadir di hadapan saya Pak Obed Barens. Dan Pak Obed Barens ini kita akan mencoba berdiskusi lebih jauh dengan Pak Obed Barens. Pak Ketung, Ya. santai-santai aja Ya, Pak ya. ya, ya. Kita mengulas sedikit soal Pilkada 2024 Ya. di Kabupaten Aru Pak. Pak Obed Barens, hari ini banyak yang menilai Pak cukup layak sebenarnya untuk maju di Pilkada 2024 di Kabupaten Aru. Ya. Dan secara pribadi, apakah Pak Obed siap loh untuk Ya. menjawab apa yang menjadi keinginan masyarakat? Iya, sangat siap. Sangat siap. Bicara kesiapan, apa yang menjadi sebuah strategi pribadi Bapak? Atau kegelisahan apa Pak yang membuat seorang Pak Obed Barens untuk kembali maju? Karena kita tahu sendiri Pak juga pernah maju bertarung ya, Iya. di Pilkada 2015-2020. Benar, benar. Dan pada saat itu Pak ditetapkan sebagai pemenang kedua Ya. lawan Bupati saat ini. Iya. Dan 2024 Pak punya komitmen untuk maju. Iya. Pak mungkin bisa menjelaskan sedikit Pak kepada publik, khusus kepada masyarakat di Kabupaten Aru. Iya. Apa yang menjadi dorongan respon Pak selain dukungan masyarakat untuk Pak harus maju? Iya. Apa yang menjadi motivasi Bapak untuk maju dalam Pilkada 2024 nanti Pak? Jadi yang pertama, setelah saya ada di Aru, kondisi yang masyarakat kita semua harapkan ada perubahan itu belum terjadi. Kemiskinan semakin bertambah. Hari ini mungkin sekitar 25.000 lah masyarakat yang sangat miskin. Kemudian kita lihat infrastruktur dasar di berbagai tempat itu tidak dibangun dengan baik, bahkan tidak ada kesiapan infrastruktur dasar, antara lain juga kesehatan, pendidikan. Dan ini menjadi satu motivasi yang besar, di mana dengan pengalaman pemerintahan yang saya miliki, ada semacam kekeliruan dalam konsep pembangunan yang disiapkan di sana untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Itu yang membuat sehingga secara pribadi saya punya tanggung jawab moral untuk bisa maju, siap maju, dan untuk membangun itu masyarakat Aru yang lebih baik ke depan. Baik Pak Pak Obed, jadi hari ini mungkin secara pribadi Bapak katakan bahwa pemerintahan saat ini belum mampu Ya. untuk menjawab apa yang menjadi kegelisahan masyarakat dari begitu banyak aspek. Benar, benar, benar. Baik Pak, kedua ini kan padahal Aru juga punya potensi yang luar biasa. Iya. Punya potensi. Apakah itu kegagalan dari bagaimana seorang pimpinan daerah dia mengelola birokrasi, atau soal apa Pak yang cukup Pak melihat itu kekurangannya di situ Iya. dalam hambatan-hambatan pembangunan di Aru? Yang pertama kan soal konsep pembangunan, perencanaan pembangunan. Menurut saya itu sangat lemah. Ada konsep yang kita sepakati bersama ketika 2020-2026 itu, bahwa untuk membangun Aru itu kita harus manfaatkan sumber daya alam yang ada, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah dengan membentuk perusahaan umum daerah. Dan itu sudah kita buat, tapi sampai hari ini DPR belum keluarkan. Dan itu yang disitulah kelemahan kita untuk memanfaatkan sumber daya demi kesejahteraan masyarakat Aru.
Sebab salah satu kelemahan yang kita miliki dengan undang-undang itu adalah bahwa kita tidak punya wilayah lagi untuk bisa mengelola perikanan dengan baik. Nah, oleh sebab itu kita harus memanfaatkan perusahaan umum daerah ini dalam bidang perikanan untuk kita mengelola hasil-hasilnya. Kalau kita biarkan provinsi yang kelola, pusat yang kelola, kita tidak dapat apa-apa di sana. Nah, ini kita sudah dorong, tapi ternyata memang sampai hari ini saya juga secara pribadi sebagai anak adat, saya juga bingung kenapa sampai itu tidak bisa diselesaikan untuk secepatnya bisa dibentuk perundang. Mungkin jalan keluarnya itu yang paling penting itu satu. Karena kalau itu bisa kita buat, kemudian kita juga lihat perusahaan-perusahaan, banyak perusahaan ikan yang sudah kolaps ya di Aru, itu bisa pemerintah juga bisa kita upayakan bagaimana kita bisa membeli atau bagaimana menanam saham bersama untuk kita bangun kembali. Salah satunya Benjina kemarin tahun lalu Menteri sudah datang juga, sudah lihat. Nah, mudah-mudahan pemerintah daerah juga bisa bergaining untuk tenaga kerja itu lebih banyak dari kita, sehingga mengurangi pengangguran ini. Itu salah satu menjawab pengangguran. Iya. Sebab kalau saya lihat sebenarnya pengangguran yang kita miliki di Aru ini struktural sebenarnya. Jangkauan pemerintah yang tidak sampai ke setiap desa dalam kaitan dengan penguatan ekonomi, distribusi barang jasa, itu yang lemah di situ. Jadi sebenarnya secara struktural pemerintah harus berperan lebih besar di Aru. Itu yang belum jalan. Itu yang belum jalan. Ya. Itu yang kendala besar. Kendala besar, ya. Itu di situ. Baik Pak, baik, ini luar biasa Pak ya. Sebenarnya dari kacamata Pak harus ada banyak yang mestinya dibenahi. Dengan pengalaman yang Pak miliki Pak, bahkan dari profil-profil Bapak sebenarnya lebih banyak ke akuntan ya Pak. Ya, benar. Pak juga pernah menjabat, diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai sekda ya di kabupaten apa tuh Pak? Kabupaten Mamberamo Raya. Kemudian saya mengundurkan diri. Oh, pada saat itu langsung mengundurkan diri untuk waktu itu masih pelaksana tugas sebenarnya, cuma 3 tahun. Mau dilantik, mau diproses, saya mengundurkan diri. Karena saya mau pulang ke kampung. Jadi waktu itu Pak Bupati juga keberatan. Tapi saya bilang, Pak, saya harus bangun saya punya daerah. Baik. Beliau setuju, makanya saya langsung kembali ke Aru. Pak Obed, Ya. Apakah dengan pengalaman pernah bertarung Pak, walaupun sebagai pendatang baru di politik, latar belakang sebagai seorang birokrat Pak, lalu pengalaman ketika Pak maju dan kalah, itu tidak menjadi sebuah ketakutan untuk Pak maju lagi ke 2024, ataukah seperti apa Pak? Dari pengalaman itu apa yang nantinya Pak benahi ke depan kalau sama diberikan kepercayaan untuk maju nantinya? Sebenarnya saya melihat bahwa kesempatan yang belum diberi kesempatan oleh Tuhan sebenarnya, meskipun kita sudah maksimal luar biasa di sana, tapi ya pada akhirnya kita harus mengakui kekalahan. Nah, saya juga dalam proses ke depan itu saya sangat percaya bahwa kalau kita lihat figur-figur yang nanti akan muncul, katakanlah mungkin sebagai anak asli Aru, saya menganggap bahwa Tuhan beri saya talenta untuk saya harus melaksanakan itu di Aru. Sebab membangun pemerintahan itu memang tidak segampang kita membalik telapak tangan. Kita harus lihat proses keuangannya bagaimana proses perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya, laporannya. Ini semua yang kadang-kadang masih lemah di Aru. Jadi kita harus benahi semuanya. Salah satu hal yang paling penting juga adalah ketika kita membangun masyarakat, tingkat kesejahteraan pegawai negeri itu harus juga diutamakan. Ketika masyarakat sejahtera, pegawai negeri tidak sejahtera kan kebalik. Mereka tidak akan bekerja dengan maksimal. Jadi kita harus jalan semacam garis diagonal yang harus kita lakukan bersamaan. Ketika kita membina, kita membangun masyarakat, ASN juga harus kita bina dengan baik, memberikan mereka kesejahteraan yang baik. Nah, sampai saat ini itu yang lemah sekali yang terjadi di Aru. Oh, baik. Ya. Pak, ini kita bicara soal keinginan Pak. Oh iya. Dan kita tahu sendiri Pak bahwa ada beberapa figur-figur tokoh-tokoh dari Kabupaten Aru juga yang akan maju. Artinya walaupun simulasi politiknya belum terbaca secara tergambar secara baik. Tapi dari pantauan media, dari pantauan kita sendiri itu ada beberapa figur yang akan maju nantinya. Lebih banyak mereka juga yang ada dari DPRD lalu kemudian provinsi lalu kemudian maju. Menurut Pak dengan
apa sikap-sikap seperti itu, target-target politik seperti itu mengganggu tidak, atau Pak merasa terganggu nggak sih sebagai putra asli? Iya. Apakah semakin banyak mereka maju itu lebih bagus kan? Iya. Tujuannya untuk membangun Benar. Kabupaten Aruk. Iya. Dan bagaimana kiat Pak untuk bisa menghadapi Iya. tokoh-tokoh seperti itu? Iya. Memang sederhana saja. Memang hak setiap orang, hak politiknya itu bebas ya. Siapapun bisa maju di Aruk. Dan sebagai anak asli, anak adat, saya juga biasa sampaikan ke adik-adik di sana, keluarga, bahwa kita membangun Aruk itu tidak seperti kita membangun kios gitu. Kalau mereka tidak punya pengalaman pemerintahan itu sangat riskan. Mereka akan ketipu dengan berbagai hal. Jadi kalau mereka tidak punya pengalaman, ya itu risiko mereka maju silakan aja. Mungkin mereka punya uang yang banyak, silakan aja. Tapi saya punya komitmen bahwa pertama kita membangun pemerintahan di Aruk itu tujuannya hanya satu, kehadiran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Itu yang harus kita pegang. Jadi kalau figur-figur ini hanya bicara, kita kan punya programnya apa dulu, basicnya apa dulu. Bagi saya tidak ada masalah, saya tidak ada khawatir. Silakan aja ya, mau 3, 4, 5 silakan, saya tidak ada masalah. Karena saya sangat percaya dengan apa yang Tuhan kasih talenta ke saya. Kita harus tulus dan jujur kita bekerja di negeri kita sendiri untuk kepentingan, bukan kepentingan semua orang di Aruk. Orang asli Aruk, orang yang ada di Aruk itu adalah orang Aruk. Kita punya kepentingan semua untuk satu, semua harus sejahtera. Ya, harus sejahtera. Dari berbagai aspek kita lihat nilai. Pertama dari pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, bagaimana kita meningkatkan daya beli masyarakat. Ini yang paling penting. Dan kalau katakanlah calon-calon ini dia tidak punya basic ekonomi, itu juga sulit juga menurut saya. Untuk bicara soal ekonomi sulit. Ya. Kebetulan saya sekolah juga punya basic itu, jadi bisa memahami. Dari aspek akuntansi itu juga luar biasa. Kita menata Aruk. Pemerintahan sekarang kita harus tata dengan pola-pola itu. Pemerintahan transparan, sudah terbuka, akuntabel, dan itu harus dilakukan. Oleh sebab itu, kenapa saya tidak ragu, karena visi besar saya itu bagaimana memanfaatkan kekayaan alam itu Aruk. Bagaimana kita membangun satu kabupaten yang dia menjadi minapolitan. Kabupaten yang penuh dengan ikan dan habitat yang ada di dalamnya. Kita kelola untuk kesejahteraan masyarakat. Banyak orang tidak punya konsep itu. Bagi saya, kita bicara kita punya kekayaan alam, tapi kita sendiri tidak mempersiapkannya, percuma. Kita bicara kekayaan alam, tapi data kita tidak ada. Kelemahan database kita tidak ada sama sekali di Aruk sampai hari ini. Sangat lemah. Bagaimana kita mau bicara, kita mau jual, kita punya kekayaan? Tidak bisa. Jadi memang semua harus ditata mulai awal dan harus database. Dari database baru kemudian kita bisa buat perencanaan lebih besar. Menurut saya seperti itu. Jadi saya tidak ragu kalau cuma calon-calon yang mereka akan maju, silakan aja, tidak masalah. Itu hak ya, hak politik ya. Iya, hak politik. Kalau tidak salah Pak juga bagian dari Partai Nasdem. Kalau berdasarkan data kita ini, keanggotaan itu cukup lama ya, sejak Pak maju sebagai calon bupati saat itu. Berarti secara tidak langsung Pak merupakan kader Partai Nasdem. Iya, benar. Kalau lihat target politik Partai Nasdem juga kan keinginan sebenarnya untuk kembali melanjutkan pemerintahan. Benar. Dan kalau mau dilihat hari ini, kader yang sangat potensial sebenarnya adalah Pak Obed Barens. Jadi apakah sejauh ini Pak sudah melakukan komunikasi dengan partai minimal lah di daerah seperti apa? Iya, kalau di daerah sudah dengan ketua DPC ya. Di DPD Nasdem ya, di Aruk. Si siapa namanya? Udin ya. Itu sudah kita biasa berkomunikasi. Kemudian dengan Pak Bupati yang sekarang kan pembina juga bisa berkomunikasi. Saya juga sudah ketemu dengan Pak Ketua Wilayah ya, DPW Nasdem, Pak Hamdani sudah komunikasi. Dan itu kapan ya Pak? Artinya perbincangan itu sudah sejak kapan? 2022 itu. Oh, dari 2022. Ya, pertengahan saya sudah ketemu. Beliau juga ke Aruk sudah sampaikan ke semua kader bahwa ini calon kita, calon terbaik kita untuk 2024. Dan respon partai Nasdem sendiri luar biasa ya. Iya. Cuman mungkin butuh lebih banyak apa ya? Kedepannya lebih banyak koordinasi harusnya. Iya, dengan ketua DPD ya.
Tapi secara person Pak sudah mencoba mengkomunikasikan itu kepada partai dan memberikan sinyal. Iya. Dan responnya baik. Dan responnya Iya. baik. Baik Pak. Iya. Jadi mungkin dari selain Partai Nasdem juga akan berupaya ya Pak. Iya. Karena tahapan-tahapan ini kan juga di tahun 2023 itu mulai tergambar Pak. Betul, Bagaimana partai-partai politik itu dia menjaring calon-calon kepala daerah yang baik. Dan kita, Pak optimis selain Benar. mungkin selain berupaya untuk mendapatkan Partai Nasdem juga partai-partai lain seperti apa? iya, partai lain juga sudah Baik. sebagai anak harup yang potensial, artinya mereka menilai dan masih punya basis. Baik. Saya punya basis yang kuat masih ada sebenarnya di sana. Jadi kita juga nanti bekerja dengan Nasdem bekerja keras. Baik. Dan kita kan harus bentuk koalisi. Ya. Ya, mudah-mudahan dengan beberapa partai yang nanti saya koordinasi untuk. Baik. Pak mungkin ini karena waktu kita terbatas Iya, Pak. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan Pak secara pribadi oleh Pak Oben Barens kepada Pak punya pendukung Iya. yang awalnya telah mendukung Pak pada Iya. saat calon dan mungkin secara keseluruhan masyarakat Aro terkait Iya. dengan Pilkada 2024-nya Iya. nanti Pak. Mungkin Iya. silakan Pak. Iya, jadi untuk basudara semua, Pela, Gandong, Ani, kita di sana biasa ada sebutan-sebutan itu. Saya sampaikan kepada basudara semua bahwa saya siap maju sebagai Bupati Kepulauan Aru 2024-2029. Oleh sebab itu saya minta semua masyarakat basudara, semua basis saya tetap tenang, tidak usah terprovokasi, dan kita harus bersatu. Karena untuk membangun Aru ke depan kita tidak bisa juga spasial, kita harus bersatu. Bersatu dalam hal pemikiran kita, bersatu dalam hal langkah kita, untuk kita bisa mensejahterakan masyarakat itu yang lebih baik. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa respon dari semua saudara dan mereka merindukan anak asli, anak Aru yang harus maju sebagai bupati. Dan itu saya akan menjawabnya 2024. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Wah, terima kasih. Ya, demikian wawancara singkat kita N25 dengan putra terbaik Kabupaten Aru yang punya komitmen yang luar biasa untuk maju dalam Pilkada 2024 nanti. Saudara, tadi kita telah mengikuti wawancara eksklusif dalam rubrik Maluku Bicara di N25 bersama saya Ongel Kipio, dan kita ikuti dialog-dialog berikutnya di lain kesempatan.